Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristanto, Stambuk A421180007, kelas D PJKR 2018. Saya akan memaparkan materi tentang problematika keberagaman dan kesetaraan serta solusinya dalam kehidupan. A. Problem keberagaman serta solusinya dalam kehidupan. Yang pertama, masyarakat majemuk atau masyarakat yang beragam selalu memiliki sifat-sifat dasar yang berbeda. Terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Yang keempat, secara relatif, seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Yang kelima, secara relatif, integrasi sosial tumbuh di dalam paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Yang keenam, adanya dominasi politik suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Keberagaman adalah modal, tetapi sekaligus potensi konflik. Keberagaman budaya daerah memang memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk mengembangkan Indonesia secara multikular. Namun, kondisi aneka budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Konflik atau pertentangan sebenarnya terjadi dalam dua fase, yaitu fase disharmoni dan fase disintegrasi. Disharmoni menunjuk pada adanya perbedaan pandangan dengan tujuan, nilai, norma, dan tindakan antar kelompok. Sedangkan disintegrasi merupakan fase di mana sudah tidak ada lagi disatukannya pandangan, nilai, norma, dan tindakan kelompok yang menyebabkan pertentangan antar kelompok. Konflik horizontal yang terjadi bukan disebabkan oleh adanya perbedaan atau keberagaman itu sendiri, adanya perbedaan ras, etnik, dan agama. Tindaklah harus menjadikan kita bertikai dengan pihak lain. Yang menjadi penyebab adalah tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok masyarakat dan budaya yang lain. Inilah justru yang dapat memicu konflik. Kesadaranlah yang dibutuhkan untuk menghargai, menghormati, serta menegakkan prinsip kesetaraan atau kesederajatan antar manusia tersebut. Satu hal yang penting adalah meningkatkan pemahaman antar budaya dan masyarakat yang mana sedapat mungkin menghilangkan penyakit budaya. Penyakit budaya tersebut adalah etnosentrisme, stereotip, prasangka, rasisme, diskriminasi, dan yang lain. Solusi lain yang dapat dipertimbangkan untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari keragaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, semangat religius. Yang kedua, semangat nasionalisme. Yang ketiga, semangat pluralisme. Yang keempat, dialog antar umat beragama. Yang kelima, membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antar agama, media massa, dan harmonisasi dunia. Kita lanjut poin yang kedua. Problem kesetaraan serta solusi dalam kehidupan. Prinsip kesetaraan atau kesederajatan masyarakat jaminan akan persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Indikator kesederajatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya persamaan derajat dilihat dari agama, suku bangsa, dan ras, gender, dan golongan. Yang kedua, adanya persamaan hak dari segi pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Yang ketiga, adanya persamaan kewajiban sebagai hamba Tuhan, individu, dan anggota masyarakat. Problem yang terjadi dalam kehidupan umumnya adalah munculnya sikap dan perilaku untuk tidak mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar manusia atau antar warga. Perilaku yang membeda-bedakan orang disebut diskriminasi. Upaya untuk menekan dan menghapus praktik-praktik diskriminasi adalah melalui perlindungan dan penegakan HAM di setiap peranan dalam kehidupan manusia. Seperti negara kita Indonesia yang berkomitmen untuk melindungi dan menegakkan hak asasi warga negara melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Pada tataran operasional, upaya mewujudkan persamaan di depan hukum dan menghapus diskriminasi rasial antara lain ditandai dengan penghapusan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia atau SBKRI melalui keputusan Presiden nomor 56 tahun 1996 dan instruksi Presiden nomor 4 tahun 1999. Di samping itu, ditetapkan Imlek sebagai hari libur nasional menunjukkan perkembangan upaya penghapusan diskriminasi rasial telah berada pada arah yang tepat. Rumah tangga juga merupakan wilayah potensial terjadinya perilaku diskriminatif. Untuk mencegah terjadinya perilaku diskriminatif dalam rumah tangga, antara lain telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.